Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Ani selaku dosen pengampu saya, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kaidah tafsir. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang mutlak dan muqayyad. Ada beberapa bahasan yang ingin saya presentasikan. Yang pertama yaitu pengertian mutlak dan muqayyad, yang kedua contoh ayat mutlak dan muqayyad, yang ketiga macam-macam mutlak dan muqayyad, yang keempat hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Yang pertama langsung saja yaitu pengertian mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak. Secara bahasa, kata mutlak berarti bebas tanpa ikatan atau syarat tertentu. Mutlak juga bisa diartikan lafaz yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan, batasan yang tersendiri berupa perkataan. Lalu kita masuk kepada yang berikutnya yaitu contoh ayat mutlak. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah darah tanpa terkecuali, karena lafaz dam atau darah bentuknya tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Maksud kata dam di sini adalah darah ini tidak diikuti oleh kata selanjutnya atau pengertian selanjutnya. Jadi darah pada umumnya, tidak ada darah sepertinya darah yang mengalir, darah yang sudah beku, jadi cuma darah aja. Lalu kita masuk kepada pembahasan pengertian muqayyad. Secara bahasa, kata muqayyad berarti terikat. Secara istilah, muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Lafaz dam atau darah dalam ayat di atas berbentuk muqayyad karena diikuti oleh qarinah atau qayyid, yaitu lafaz masfuhan, mengalir. Oleh karena itu, darah yang diharamkan menurut ayat ini ialah daman masfuhan atau darah yang mengalir. Pada konteks ayat mutlak tidak ada kata masfuhan, hanya dam saja, berarti darahnya masih umum. Sedangkan pada ayat muqayyad yaitu diikuti kata masfuhan, daman masfuhan, yang artinya darah yang mengalir. Berarti muqayyad ini lebih spesifik karena diikuti kata selanjutnya. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya yaitu macam-macam mutlak dan muqayyad. Yang pertama ada sebab dan hukumnya sama, seperti puasa untuk kafaroh. Lalu yang kedua, sebab sama namun hukumnya berbeda, seperti kata tangan, wudu, dan tayamum. Yang ketiga, sebab berbeda tapi hukumnya sama. Yang keempat, sebab berbeda dan hukum pun berlainan atau berbeda juga, seperti tangan dalam berwudu dan dalam pencurian. Lalu kita masuk kepada pembahasan tentang hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Yang pertama adalah lafaz mutlak. Hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Lafaz muqayyad. Lalu yang berikutnya adalah lafaz muqayyad. Lafaz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya sedikit materi yang bisa saya sampaikan karena keterbatasannya ilmu saya. Terima kasih kepada Bu Ani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kaidah tafsir. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Undur maqala wala tandur maqala.
lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Upin Ipin makan terasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.